Jujur saja, mencari uang di tahun 2026 ini bukan lagi soal siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang paling cepat membaca celah. Di tengah gempuran teknologi yang makin gila, ternyata masih banyak kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dengan cara yang tepat. Saya sudah merangkum 10 peluang usaha yang modalnya receh, tapi pasarnya lagi lapar banget. Kita bedah satu-satu yuk. Kira-kira mana yang paling cocok buat kondisi keuangan kamu sekarang? Sekarang kita masuk ke ide pertama yang menurut saya paling masuk akal buat kamu, yang modalnya cuman laptop atau HP. Di tahun 2026, semua UMKM dipaksa buat go digital kalau nggak mau mati. Tapi masalahnya satu, banyak pemilik toko yang sudah sepuh atau terlalu sibuk buat belajar tools kecerdasan buatan yang makin canggih. Nah, disinilah celah emas buat kamu. Kamu nggak perlu sekolah desain grafis bertahun-tahun atau jago video editing tingkat dewa. Cukup kuasai cara pakai tools AI untuk bikin caption, desain poster, atau video promosi singkat. Lalu tawarkan jasa kamu sebagai social media partner. Modal kamu cuma langganan tools dan sedikit kreativitas buat menerjemahkan keinginan mereka ke dalam perintah AI. Kamu membantu mereka kelihatan profesional di internet, dan mereka dengan senang hati bakal membayar jasa kamu karena kamu sudah menghemat waktu mereka secara drastis. Sistem kerjanya simple banget, kamu bisa tawarkan paket bulanan. Bayangkan kalau kamu pegang 5 atau 10 toko saja sebagai klien tetap, penghasilannya sudah sangat lumayan, bahkan bisa melebihi gaji kantoran. Yang paling enak, kerjanya fleksibel banget. Kamu bisa kerjakan semuanya dari rumah, sambil jagain anak, atau bahkan sambil ngopi di kafe favorit kamu. Kuncinya cuma satu, hasil kerjaan kamu harus kelihatan berjiwa dan nggak terlihat kaku seperti robot. UMKM butuh sentuhan manusia yang paham pasar lokal, dan AI hanyalah alat yang membantu kamu bekerja 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Ini benar-benar peluang kerja cerdas, bukan cuman kerja keras. Bergerak ke ide kedua, kita bicara soal urusan perut yang nggak akan pernah ada matinya. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar jualan makanan beku biasa yang ada di supermarket. Di tahun 2026, orang makin ngeri sama bahan pengawet dan MSG berlebih, tapi di sisi lain, mereka makin nggak punya waktu buat masak dari nol. Kamu bisa ambil posisi sebagai penyedia frozen food homemade yang sehat. Mulailah dari dapur sendiri, bikin nugget ayam asli dengan campuran sayur, atau bumbu masak siap pakai yang tinggal cemplung ke wajan. Fokuslah pada kualitas bahan yang segar dan tanpa bahan kimia berbahaya. Target pasarnya jelas, para ibu pekerja yang tetap ingin menyajikan makanan bergizi buat keluarganya di rumah tanpa harus ribet di dapur selama berjam-jam. Kekuatan bisnis ini ada pada kemasan yang menarik dan kepercayaan pelanggan. Kamu bisa mulai dari skala kecil dulu, tawarkan ke teman kantor atau grup WhatsApp perumahan. Begitu ada 1 atau 2 tetangga yang cocok dengan rasanya, promosi dari mulut ke mulut itu bakal jalan lebih kencang daripada iklan berbayar manapun. Jangan lupa manfaatkan media sosial buat memperlihatkan proses pembuatannya yang bersih dan higienis. Karena di bisnis makanan, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal. Dengan modal yang relatif kecil untuk beli bahan baku dan vacuum sealer sederhana, kamu sudah bisa punya bisnis yang punya basis pelanggan loyal dan bisa terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran orang akan kesehatan. Masuk ke ide ketiga, ini adalah bisnis yang muncul karena perubahan gaya hidup kita yang makin sadar akan kebersihan udara dan kesehatan kulit. Di tahun 2026, polusi dan debu mikro itu sudah jadi masalah harian, dan banyak orang baru sadar kalau ganti spray saja nggak cukup buat ngusir tungau di kasur. Disinilah kamu hadir menawarkan solusi jasa deep cleaning. Bisnis ini sangat menarik karena kamu nggak perlu sewa ruko mahal, sistemnya jemput bola alias datang langsung ke rumah pelanggan. Selain kasur, kamu bisa kembangkan ke cuci sepatu bermerek yang perawatannya nggak bisa sembarangan. Orang sekarang lebih rela bayar jasa profesional daripada ambil risiko barang mahal mereka rusak karena dicuci asal-asalan. Modal utamanya cuma 1 set mesin vakum khusus hidroalergi atau alat cuci sepatu. Tapi potensi repeat ordernya sangat tinggi karena kebersihan itu kebutuhan yang berulang. Strategi paling ampuh buat memulai bisnis ini adalah dengan menyasar perumahan padat penduduk atau area apartemen. Kamu bisa tawarkan promo paket bundling atau diskon untuk pembersihan pertama kali.
Percayalah, begitu pelanggan lihat sendiri air kotor hasil vakum kasur mereka, atau melihat sepatu kesayangannya jadi seperti baru lagi, mereka nggak bakal ragu buat jadi pelanggan tetap. Kuncinya adalah memberikan pelayanan yang detail dan ramah. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan hasil before after pekerjaan kamu untuk dijadikan konten di media sosial. Di bisnis jasa seperti ini, kepuasan satu pelanggan akan membawa 10 pelanggan baru lewat testimoni jujur mereka. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa menangani 3-4 rumah dalam sehari. Dan bayangkan berapa omset yang bisa kamu kumpulkan dalam sebulan hanya dengan modal alat yang sekali beli. Ide keempat ini cocok banget buat kamu yang punya selera estetik tinggi dan suka membungkus kado. Di tahun 2026, memberi hadiah bukan lagi sekadar formalitas saat Lebaran atau Natal saja, tapi sudah jadi gaya hidup atau cara orang mengekspresikan diri. Banyak orang yang ingin memberi kado spesial, tapi mereka terlalu sibuk atau bingung bagaimana cara merangkainya agar terlihat berkesan. Inilah celah kamu untuk menawarkan hampers atau gift box yang bisa dikustomisasi sepenuhnya. Kamu bisa menawarkan paket hadiah berdasarkan karakter penerimanya, mulai dari paket work from home yang isinya kopi premium dan jurnal, sampai paket self-care yang isinya lilin aromaterapi dan handuk lembut. Kekuatan bisnis ini bukan pada harga barang di dalamnya, tapi pada bagaimana kamu mengkurasi dan mengemas barang-barang tersebut menjadi satu kesatuan yang terlihat sangat mahal dan personal. Kunci sukses di bisnis ini adalah detail kecil yang menyentuh hati. Tambahkan kartu ucapan tulisan tangan atau pita dengan warna yang sedang tren untuk memberikan kesan eksklusif. Kamu nggak perlu stok barang banyak-banyak di awal. Cukup buat beberapa contoh foto produk yang cantik untuk dipajang di media sosial. Manfaatkan setiap momen, mulai dari wisuda, ulang tahun, kado untuk atasan, hingga tren self-reward yang lagi ramai belakangan ini. Yang menarik, kamu bisa bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk mengisi box kamu, sehingga produk kamu punya nilai unik yang nggak bisa ditemukan di supermarket. Selama kamu bisa menjaga estetika dan kualitas pengiriman agar tetap aman sampai tujuan, pelanggan nggak akan keberatan membayar harga premium untuk sebuah kebahagiaan yang kamu bungkus dalam kotak cantik tersebut. Pernah terpikir nggak kalau teras kecil atau balkon apartemen kamu bisa jadi mesin penghasil uang? Di tahun 2026, harga sayuran organik di supermarket makin melambung, sementara kesadaran orang untuk makan sehat sudah di titik tertinggi. Inilah alasan kenapa microfarming jadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kamu nggak butuh lahan berhektar-hektar atau cangkul untuk memulainya. Fokuslah pada tanaman yang masa panennya cepat dan harganya tinggi, seperti microgreens, selada premium, atau sayuran kale. Tanaman ini hanya butuh waktu hitungan hari sampai 2 minggu untuk siap dijual. Target pasarnya adalah teman-teman yang sedang diet, ibu muda yang cari bahan empasi sehat, atau kafe-kafe lokal yang butuh suplai sayuran segar setiap pagi. Ini adalah bisnis yang mengubah hobi berkebun menjadi pemasukan rutin yang sangat stabil. Cara memulainya pun sangat sederhana. Kamu bisa menggunakan sistem hidroponik vertikal atau rak bertingkat yang nggak memakan banyak tempat. Keunggulan sayur yang kamu tanam sendiri adalah kesegarannya. Kamu bisa menjamin kalau sayuran itu bebas pestisida dan baru dipetik saat ada pesanan masuk. Kualitas seperti ini yang dicari orang kota sekarang. Kamu bisa mulai mempromosikan hasil panen lewat status WhatsApp atau Instagram dengan menunjukkan proses menanamnya yang bersih. Begitu orang tahu kamu punya suplai sayuran berkualitas dari tangan pertama, mereka nggak akan ragu untuk langganan setiap minggunya. Selain mendatangkan cuan, bisnis ini juga bikin rumah kamu jadi lebih adem dan asri. Jadi, daripada lahan kosong di rumah cuma jadi tempat tumpukan barang bekas, lebih baik kita sulap jadi kebun penghasil rupiah. Siapa bilang just tip itu harus selalu soal barang mewah dari luar negeri atau belanja di Singapura? Di tahun 2026, trennya justru bergeser ke just tip lokal yang lebih spesifik. Bayangkan berapa banyak orang yang ngidam makanan khas daerah tertentu tapi malas ongkirnya mahal. Atau mereka yang ingin beli perabotan rumah tangga dari toko retail besar yang cabangnya cuma ada di Jakarta. Disinilah kamu masuk sebagai penyambung lidah dan tangan mereka. Kamu bisa menjadi spesialis just tip makanan viral yang hanya ada di kotamu, atau just tip barang-barang home decor estetik yang stoknya sering rebutan. Modal kamu sebenarnya cuma bensin, kuota internet buat update stok secara live,
dan ketelatenan dalam memantau barang yang sedang dicari banyak orang. Ini adalah bisnis tentang menjual waktu dan kemudahan, dan percayalah, orang rela bayar lebih untuk itu. Kunci sukses di Just Tip Lokal adalah membangun komunitas yang solid dan terpercaya. Kamu bisa mulai dengan membuat grup WhatsApp atau Telegram khusus, lalu rajin-rajinlah berbagi foto barang atau makanan yang sedang kamu incar. Berikan ulasan jujur soal kualitas barangnya agar pengikutmu merasa seperti sedang belanja sendiri di sana. Jangan lupa buat sistem pembayaran yang transparan dan pengemasan yang aman, terutama kalau kamu menangani just tip makanan basah atau barang pecah belah. Semakin kamu dikenal jujur dan gercep alias gerak cepat, semakin banyak orang yang akan mengandalkan jasa kamu setiap kali mereka butuh sesuatu dari daerahmu. Bisnis ini sangat asik karena kamu bisa jalan-jalan sambil cuan, sekaligus membantu mempromosikan produk-produk UMKM lokal agar lebih dikenal luas. Benar-benar cara kerja yang fleksibel dan seru, kan? Kalau kamu tipe orang yang nggak mau ribet dengan urusan packing barang atau drama kurir pengiriman yang telat, bisnis produk digital adalah jawaban paling tepat di tahun 2026. Berbeda dengan produk fisik, produk digital seperti lisensi software, template desain Canva Premium, kursus online singkat, hingga preset filter video itu nggak punya masa kedaluarsa dan nggak butuh gudang. Kamu bisa bekerja sama dengan kreator konten atau penyedia platform digital untuk menjadi reseller resmi mereka. Pasarnya sangat luas, mulai dari mahasiswa yang butuh template skripsi estetik, hingga pengusaha pemula yang cari tools otomatisasi bisnis. Modal kamu benar-benar minim, cukup dengan mempromosikan manfaat produk tersebut melalui konten edukasi yang menarik. Di bisnis ini, kamu nggak menjual barang, tapi menjual solusi instan yang bisa langsung di-download dan digunakan oleh pembeli saat itu juga. Satu hal yang paling menggiurkan dari bisnis produk digital adalah skalabilitasnya yang hampir tanpa batas. Sekali kamu membuat konten promosi yang viral di TikTok atau Reels, penjualannya bisa terjadi berulang-ulang kali, bahkan saat kamu sedang tidur atau sedang berlibur. Tidak ada risiko barang pecah atau busuk di jalan. Kamu hanya perlu memastikan sistem pengiriman link otomatisnya berjalan lancar atau responsif saat pembeli bertanya lewat chat. Di tahun 2026, orang lebih menghargai kemudahan akses informasi dan alat bantu yang praktis. Jika kamu bisa membangun reputasi sebagai penyedia produk digital yang terpercaya dan selalu memberikan update terbaru, kamu bisa punya aliran pendapatan pasif yang sangat stabil setiap bulannya tanpa harus keluar rumah sama sekali. Ini adalah cara cerdas memanfaatkan aset digital untuk mengisi rekening kamu secara konsisten. Memasuki ide ke-8, kita bicara tentang profesi yang benar-benar mengubah wajah belanja online di tahun 2026, yaitu live streamer affiliate. Sekarang, orang sudah mulai malas hanya melihat foto produk statis di aplikasi belanja. Mereka ingin melihat barangnya secara langsung, tahu teksturnya, ukurannya, dan cara pakainya dalam waktu nyata. Disinilah kamu mengambil peran. Kamu nggak perlu pusing memikirkan modal stok barang, urusan gudang, atau pengiriman yang rumit. Tugas utama kamu hanya satu, menjadi jembatan informasi yang jujur antara produk dan pembeli melalui siaran langsung. Kamu bisa mulai dengan mereview produk-produk yang memang sudah kamu pakai sehari-hari di rumah. Dengan gaya bicara yang asik dan pembawaan yang natural, kamu bisa meyakinkan penonton untuk klik keranjang kuning saat itu juga. Komisi dari tiap transaksi yang terjadi selama kamu siaran adalah sumber cuan yang sangat menjanjikan. Rahasia sukses di bisnis ini bukan pada seberapa canggih kamera kamu, tapi pada seberapa kuat kamu membangun interaksi dan kepercayaan dengan penonton. Di tahun 2026, audiens lebih suka live yang terasa seperti ngobrol santai dengan teman daripada yang isinya cuma jualan kaku. Semakin sering kamu muncul dan menjawab pertanyaan penonton dengan detail, semakin besar algoritma akan mendorong siaranmu ke audiens yang lebih luas. Konsistensi adalah kunci. Kamu bisa mulai dengan jadwal yang teratur, misalnya 2 jam setiap malam. Bayangkan kalau dalam satu kali live ada ratusan orang yang membeli produk melalui link kamu, komisi yang terkumpul bisa jadi berkali-kali lipat dari gaji harian pada umumnya. Bisnis ini benar-benar hanya bermodalkan kepercayaan diri, smartphone, dan koneksi internet yang stabil untuk mengubah pengaruh kamu menjadi penghasilan nyata setiap harinya.
Bergerak ke ide ke-9, ini adalah jawaban untuk tren gaya hidup minim sampah yang diprediksi bakal meledak di tahun 2026. Konsepnya adalah warung kelontong modern dengan sistem refill station atau stasiun isi ulang. Kalau biasanya kita beli deterjen, sabun cuci piring, atau pembersih lantai dalam kemasan plastik sekali pakai, di sini pelanggan justru diajak untuk membawa botol kosong mereka sendiri dari rumah. Kamu cukup menyediakan stok cairan pembersih dalam jerigen besar atau dispenser khusus. Mengapa ini menguntungkan? Karena pelanggan bisa membeli sesuai kebutuhan budget mereka. Misalnya, hanya beli seharga Rp5.000 saja. Selain membantu mengurangi gunungan sampah plastik di lingkungan sekitar, harga produk curah seperti ini biasanya jauh lebih murah dibanding produk kemasan bermerek, sehingga sangat menarik bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin berhemat tanpa mengurangi kualitas kebersihan rumah mereka. Membangun bisnis ini berarti kamu sedang membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Sekali tetangga tahu kalau warung kamu memberikan harga lebih miring dan produknya ramah lingkungan, mereka pasti akan kembali lagi setiap kali stok sabun di rumahnya habis. Kamu bisa mulai dengan menyediakan beberapa item kebutuhan dasar dulu, seperti sabun mandi cair, deterjen cair, dan pembersih lantai. Pastikan tempat usahamu terlihat bersih, rapi, dan estetik agar kesan warung kelontong berubah menjadi toko modern yang keren. Kamu juga bisa menjual botol kaca atau botol plastik daur ulang yang cantik bagi pelanggan yang lupa membawa wadah. Di tahun 2026, bisnis yang punya misi menyelamatkan bumi sekaligus menyelamatkan dompet pelanggan seperti ini bakal punya tempat spesial di hati masyarakat. Ini bukan cuma soal jualan, tapi soal menciptakan perubahan kecil yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kamu. Sampailah kita pada ide terakhir yang bukan cuma soal mencari profit, tapi juga soal pengabdian dan empati yang tinggi. Di tahun 2026, banyak keluarga muda yang kedua orang tuanya bekerja dan mereka merasa sangat khawatir meninggalkan orang tua yang sudah lansia atau anak kecil sendirian di rumah. Nah, jasa pendampingan atau daycare rumahan kini menjadi solusi yang sangat dicari. Bisnis ini berbeda dengan suster medis. Fokus kamu adalah menjadi teman pendamping yang memberikan perhatian, mengajak ngobrol, mendampingi jalan pagi, atau sekadar memastikan mereka minum obat tepat waktu. Kamu bisa membuka layanan ini di rumah sendiri dengan suasana yang hangat dan kekeluargaan, sehingga para lansia atau anak-anak tidak merasa sedang berada di panti, melainkan di rumah teman. Ini adalah bisnis jasa yang sangat mengandalkan reputasi dan rasa aman, di mana kepercayaan adalah aset terbesar yang kamu miliki. Untuk memulai jasa ini, kamu nggak butuh modal alat yang canggih, tapi kamu butuh hati yang sabar dan pengetahuan dasar soal perawatan lansia atau anak. Kamu bisa memulai dengan kapasitas kecil dulu, misalnya menerima 1 atau 2 orang dari lingkungan terdekat yang sudah mengenal baik karakter kamu. Pastikan lingkungan rumahmu aman, nyaman, dan bersih. Buatlah laporan harian sederhana tentang aktivitas mereka agar keluarga yang menitipkan merasa tenang saat bekerja. Bayarannya pun sangat kompetitif karena kamu menawarkan ketenangan pikiran bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, testimoni dari keluarga yang puas akan menjadi promosi paling kuat. Di masa depan, jasa yang melibatkan sentuhan emosional manusia seperti ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau teknologi secanggih apapun. Kamu sedang membangun bisnis yang memberikan dampak nyata bagi kebahagiaan sebuah keluarga. 10 ide yang baru saja kita bahas adalah bukti bahwa celah rezeki selalu ada bagi mereka yang jeli melihat perubahan zaman. Di tahun 2026 ini, kesuksesan bukan lagi milik mereka yang punya modal ratusan juta, melainkan milik mereka yang punya keberanian untuk memulai dengan apa yang ada di tangan. Ingatlah bahwa setiap bisnis besar yang kamu lihat hari ini, dulunya pasti berawal dari sebuah langkah kecil yang penuh keraguan. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalangi potensi besar yang kamu miliki. Gunakan modal kecilmu sebagai sekolah terbaik untuk belajar memahami karakter pelanggan dan mengasah mental pemenang. Tantangan ekonomi mungkin akan terus berubah, tapi selama kamu mau terus belajar dan tetap konsisten dengan kualitas yang kamu berikan, bisnis kamu akan tetap berdiri tegak. Sekarang pilih satu ide yang paling masuk akal bagi kamu, fokuskan energimu di sana, dan mulailah bangun masa depan finansial yang lebih baik dari sekarang. Video ini murni dibuat untuk tujuan berbagi inspirasi dan edukasi, ya. Setiap ide bisnis memiliki tantangan dan tingkat risiko yang berbeda-beda.
Semua keputusan untuk memulai usaha sepenuhnya ada di tangan kamu. Pastikan lakukan riset pasar lebih dalam, siapkan mental, dan sesuaikan dengan kapasitas modal serta kondisi pribadi kamu masing-masing. Kalau kamu rasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, silakan klik subscribe agar tidak ketinggalan peluang bisnis seru lainnya di tahun 2026. Saya ingin tahu, dari 10 ide tadi, mana yang menurut kamu paling potensial untuk langsung dicoba? Tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan saling dukung di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.